Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan pengurus, orang tua kami, para guru, para ulama, para ustaz, imam masjid, pengurus, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sudah lama kita nggak ketemu Pak ya. Kemarin tuh sibuk musabaqah MTQ, jadi di luar daerah. Jadi sibuklah membawa kafilah untuk membawa anak-anak musabaqah. Jadi tidak bisa pula ditinggalkan. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi ladang amal dan menambah pundi-pundi ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi juga Ustaz sebagai takmir. Ada pula orang lebih gharib. Gharib itu orang yang berhutang. Itu termasuk mustahik zakat ya. Kalau di masjid itu lebih bagus bahasanya takmir. Orang yang mempunyai pekerjaan untuk memakmurkan masjid. Termasuk azan, iqamah, kajian syiar-syiar. Udah berapa lama Ustaz di sini? 3 tahun ya. Nanti selama kuliah. Kami ini memang berasal kuliah itu dari masjid juga. Saya S1 malah tinggal di pesantren. Tapi saya kuliah di Ciputat di Jakarta, di Syarif Hidayatullah. Jurusan Dirasat Islamiyah. Ya, zona Arabik, makanya konsentrasi saya itu fikih dulu. Skripsinya qadiyatuz zawajul mut'ah indal mazhab as-sunni wasyi'iyah. Itulah judul skripsinya. Karena wajib bahasa Arab. Problematika nikah kontrak dalam pandangan Sunni dan Syiah. Nah, itu. Kan ada dulu fenomena kawin kontrak atau disebut dengan nikah mut'ah. Kebetulan di Ciputat itu kan seluruh aliran masuk itu, Pak. Syiah ada di situ. Ya. Jadi saya ambil dari Iran Corner dulu. Presiden Ahmadinejad datang ke UIN Syarif Hidayatullah itu buka pustaka Iran. Jadi fikih-fikih Syiah lengkap itu. Nah, itulah. Jadi dibandingkan pendapat Syiah dengan pendapat Sunni. Kalau ahli sunnah kan mengatakan nikah kontrak itu hukumnya haram. Kalau menurut Syiah bahkan dianjurkan nikah Syiah, nikah mut'ah itu. Apa dalilnya? Sama-sama Al-Quran. Sama-sama Al-Quran. Ada ayat dalam Al-Quran. Tapi kalau kita bahas panjang sebetulnya ayatnya. Kan ada dalam Al-Quran itu surat An-Nisa itu. Itu dari Syiah, Pak. Ya. Apa ayatnya itu? Famatti'uhunna ujurahunna, kan ada di situ tuh. Wa idza istamta'tum fa'tuhunna ujurahunna. Tengok ayatnya. Ketika kalian istimta' nikah, setelah fa'tuhunna, serahkan ujur. Ujur itu berasal dari kata ijarah. Ijarah itu apa bahasa kita nih? Sewa. Berarti pakai zakat. Itu dalil mereka. Jadi banyak itu membahas perbandingan hukum dalam hukum Islam. Jadi di Syiah itu juga ada fikihnya, fikih Syiah banyak juga. Tapi mereka itu tidak merujuk kepada hadis-hadis yang riwayat yang sahih. Mereka banyak memutarbalikkan hal-hal yang menguntungkan. Nah, ini masalahnya. Nah, di sinilah Syiah ini problemnya di situ, terputus sanad sampai ke atas. Sementara kitab Sittah, hukum-hukum dari hadis kita kan sudah jelas imamnya. Imam yang 6 itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi. Dikembangkan nanti fikih ini dengan mazhab yang semuanya adalah imam-imam mujtahid. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nah, ini jelas tolak ukurnya. Karena tidak bisa dicampur baur antara fikih dengan akidah. Fikih ini khazanah hukum Islam. Maka Syiah ini tidak mengakui mansuh. Sementara dalam fikih ada nasikh, ada mansuh. Pembatalan hukum sebelumnya. Makanya zaman Umar berperang itu masih ada nikah mut'ah, boleh.
Tapi akhirnya Rasulullah setelah Islam menang, maka nikah mut'ah itu menjadi mansukh hukumnya, diharamkan, tidak boleh lagi. Sebab kepentingannya apa? Kalau dulu orang bertahun-tahun perang, kan di medan perang tidak pulang-pulang. Ada orang yang bekerja seperti itu sekarang, pergi tidak pulang-pulang. Akhirnya terjadi apa? Nikah berjangka, nikah muakkad namanya itu, nikah yang dikasih waktu, dan itu haram hukumnya, tidak boleh nikah berjangka. Atau ada namanya nikah muhallil. Tahu ibu nikah muhallil apa? Ada seorang bapak gilo ke jando. Ada orang ya, gilo ke jando, sementara jando sudah tolak 3. Kalau tolak 3 boleh tak rujuk? Boleh tak Pak rujuk tolak 3? Tak boleh rujuk. Terus kalau suaminya mau rujuk gimana caranya? Gimana caranya? Istri harus nikah dengan orang lain. Setelah istrinya nikah dengan orang lain, suaminya tadi wajib menalak dia. Setelah itu habiskan iddahnya, baru terjadi nikah baru. Tapi kalau nikah dibuat muhallil, saya cari orang karena inyola gilo sama istrinya tadi. Namun gilo bini, dicari orang kan. Mau gak nikah sama istri saya? Saya bayar. Orang disuruh nikah sama istrinya, saya bayar. Itu namanya apa? Nikah muhallil, untuk menghalalkan. Nikah apa namanya itu Mas? Nikah cindo. Nikah itu harus normal, tidak ada perjanjian. Jadi dia tuh memang nikahnya itu betul-betul nikah. Umpamanya jandanya disuruh nikah sama orang lain, dek abang mau balik juga nih, tidak nampak lagi orang lain, kata abangnya kan. Sementara awak dah tolak 3. Istri itu mengatakan, saya adik juga, abang juga ada nampak, cuma kita kan tidak bisa nikah lagi. Ya udah, saya nikah dulu sama orangnya bang. Nah, nikah dia. Nikahnya tuh tanpa ada perjanjian, tanpa ada waktu. Nikahlah adiknya tadi sama orang lain. Rupanya sudah nikah tuh cinta pulanya dengan yang suami baru ini, nak mau dia cerai lagi. Ama ngango lah suami lama tu. Akhirnya apa bu? Lama-lama gilonya. Ada kejadian tu. Ada kejadian. Di kantor kuasa tu macam-macam tu kan. Disuruhnya istrinya nikah istrinya sama suami baru. Rupa suami baru tu rajin, penyayang. Apa kata istrinya tadi? Daripada abang yang lama, ancak yang abang baru katanya. Ada sampai kini lah punya anaknya. Sementara suami dulu, ku tunggu jandamu itu judul. Makanya talak tu jangan sembarangan. Aja tu tolak 3, sayang tiba. Saya kan. Itulah masalah. Makanya skenario nikahnya itu betul-betul murni nikah. Bukan karena ada perjanjian. Pernah kami bahas itu di fikih juga, di wilayah fikih. Jadi terima kasih lah kepada Tamir, mudah-mudahan Allah balas Bu ya. Sukses, kejar prestasi. Memang kami-kami yang bekerja ini kadang-kadang sambil kuliah ini repot juga. Saya dulu di Ciputat itu cukup ini juga sampai hampir 5 tahun ya baru selesai. Karena zona Arabik, Arab semua, skripsinya bahasa Arab, tukang ujinya orang yang tak pandai bahasa Indonesia, orang Arab juga. Pembahasan kitabnya pun kitab-kitab Arab waktu itu. Di sini baru setelah di KUA ngambil di Pasca Sarjana di UIN sini sama Ustaz Jamal. Disitulah saya sama-sama kami sama Ustaz Jamaluddin, Ustaz Jamal, Ustaz Hanafi yang jadi kiai pimpinan Pondok Al Azhar sekarang. Jadi orang ini semua, orang hebat-hebat semua. Ustaz Jamal di Basda kan, Ustaz Kiai Hanafi di pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar. Itu sama-sama kami dulu tuh sekelas, sebangku lah di Pasca. Jadi malam ini apa kajian awak Pak? Waktu tinggal. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai kita kepada mandi wajib. Baru mandi wajib. Karena kenapa saya videokan untuk menandai. Jadi kenapa saya videokan setiap ceramah?
Tempat ceramah saya ta'lim nih ada 7 masjid, Pak. Jadi kadang-kadang lupa kan. Kenapa saya video ambilin berarti batas kajinya sampai sini. Anak bisa ditandai. Jadi nanti kemarin itu kita sudah ngaji sampai masalah mandi wajib. Berarti masih kategori bab pertama, bab toharoh, bab bersuci. Karena bersuci dalam sholat salah satu syarat. Review kita karena syarat sholat itu 5. Pertama suci. Kedua, pertama suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima mengetahui masuk waktu. 5 poin ini mau kita bahas. Poin yang pertama tadi suci dari hadas. Syarat yang kedua suci dari najis. Syarat yang ketiga menutup aurat. Syarat yang keempat menghadap kiblat. Syarat yang kelima mengetahui masuk waktu. Syarat yang pertama suci dari hadas. Kita review lagi. Hadas terbagi 2. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil sudah tuntas. Kita sudah selesai membahasnya. Apa itu hadas kecil? Orang yang tidak berwudu. Caranya berwudu. Gimana cara berwudu? Sudah kita bahas. Mulai dari syarat wudu, rukun wudu, sunat wudu, membatalkan wudu. Sudah selesai, sudah clear. Termasuk tayamum. Terus suci yang kedua, suci dari hadas besar. Caranya mandi. Nah, sudah kita bahas kemarin. Mandi wajib. Berapa rukun mandi wajib, Bu, kemarin? 2. Rukun mandi 2. Yang pertama niat. Niat dalam hati kalau kita bersuci dari hadas besar. Yang tidak hafal niat saja apa? Cukup bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata hatinya? Sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah. Kapan niat? Ketika air mengalir di tubuh. Nah, itu cara tekniknya itu kemarin. Ketika air mengalir di badan kita. Basuhan pertama, niat pun jatuh. Syarat yang kedua, isalul ma' ta'mim zahirul badan. Membasuh zahir badan seluruhnya. Maksudnya yang nampak dari luar ini seluruhnya wajib basah. Maka disebut dengan mandi. Mohon maaf, kan mandi basah, Pak. Itu bahasa fikih. Kenapa disebut dengan mandi basah? Karena semuanya wajib basah. Dan tidak boleh penghalang untuk sampainya air ke yang membasahinya. Hatta al-azfar wasya'ar zahiran wa batinan. Sampai ke kuku, bawah kuku, maka ada kuku awak hitam tak boleh, potong. Itu Islam itu bersih. Wasya'arun, dalam rambut, bukan di luar saja. Masuk ke dalam rambut. Maka orang yang rambutnya dicat junublah dia seumur hidup. Ya rajin sholat. Ya, nampak kita kadang, saya heran juga, kadang sholat di mall dia rajin sholat. Tengok rambutnya warna-warni. Ya, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau. Dicat atau enggak tuh? Cat. Kalau dicat masuk enggak air ke rambut tuh? Enggak. Berarti enggak sah mandi, enggak sah wudu, enggak sah sholat. Kenapa? Karena tidak paham hukum fikih. Ada orang sholat di mall tuh, Allahu Akbar, tengok kuku. Ya, perempuan tadi kukunya kalau kena cahaya lampu bersinar dia. Saking punya apa nama tuh? Dikasih tempel-tempel kukunya. Berarti kan di sini hatal azfar, wajib yang basah itu termasuk kuku. Ketika kuku dikasih cat atau disambut, berarti mandinya tidak sah. Kalau mandi tidak sah, junub kita seumur-umur, na'udzubillah.
Paling berbahaya orang junub ini. Orang yang berjunub pada malam harinya, bangun dia kesiangan, belum juga mandi wajib, tinggal sholat subuh. Ketika matahari sudah terbit, seluruh yang disinar oleh matahari tadi berdoa, ya Allah, kutuklah orang ini. Maka terkutuk kita. Dia junub malam. Ya, kesiangan, disengaja, udah siang. Ya, tidak sholat subuh. Matahari sudah muncul. Seluruh yang disinari oleh matahari tadi mengutuk kita. Kayu mengutuk, pohon-pohon mengutuk kita. Makanya apa? Terhalang rezeki kita. Cekcok keluarga, cekcok semuanya. Akhirnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu jauh. Dimulai dari mana? Mungkin mandi wajibnya bermasalah. Ya, mandi wajibnya bermasalah. Karena syaitan senang orang yang mandi kesiangan. Apalagi di kamar mandi itu ada jin di sana. Nah, ada nampak jin, Ustaz. Memang jin itu tidak nampak. Tapi Rasulullah menyebutkan apa nama jinnya? Khubuthi satu, khaba'is satu. Maka masuk kamar mandi apa doa apa? A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. Senang dia kalau kita mandi kesiangan. Tapi kalau bapak ibu mandi sebelum sholat subuh, ya, bahkan mandi sebelum tahajud, Rasulullah akan senang. Ya, ini amalan para ulama-ulama kita dulu. Dia selalu mandi sepertiga malam. Mandi sepertiga malam. Dan pakar kedokteran menyebutkan mandi yang sangat baik itu ketika itulah. Ketika pori-pori terbuka tengah sepertiga malam mandi, banyak aspek kesehatan yang ada di situ. Ditambah dengan tahajud, ya, sholat qabliyah, sholat subuh, nanti ditutup dengan zikir pagi. Luar biasa. Ya. Banyak manfaat yang didapatkan di sana. Dan ini rukun mandi itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badan. Seluruh badan itu wajib dikenai oleh air. Bentuknya mudah. Ya, tapi kita harus hati-hati, teliti, ya, dalam menjaga kebersihan supaya mandi wajib kita sah. Ini enggak kuku hitam semua kan, tak masuk air. Kena, termasuk kena di situ. Ya, tentang mandi wajib tadi. Itu disebutkan di sini. Bima'in tahur, wajib dengan air yang mutlak. Wajib mandi dengan air yang suci. Maka dijaga ketika kita mandi wajib. Apalagi yang pakai gayung, pakai apa namanya tu? Jangan dekat-dekat ke bak mandinya. Jauhkan dari bak. Kalau dah masuk dalam balik, masuk dalam. Sementara air di bak tu kecil, tak sampai 2 kula. Berarti mustakmal dia. Kalau sudah mustakmal tak bisa dipakai. Ya, tak bisa untuk mandi. Makanya beruntunglah rumah yang pakai apa namanya itu? Pakai shower bagus. Kalau tak ada shower pakai selang. Kalau tak juga pisahkan, tolong dijaga air yang ada di dalam tempatnya tadi. Untuk mandi. Kalau ragu juga buat bak besar yang sampai 2 kula. Masuk ke dalam air itu selesai juga itu. Ya, buat penampungnya. Udah. Nyebur aja dalam dah selesai mandi wajibnya. Karena air yang lebih 2 kula itu tetap dia suci selama-lamanya. Ya, karena tidak mengandung mustakmal lagi. Begitu. Itu rukun mandi. Masuk sunat mandi. Kalau ingin mandi kita banyak fadilah di sisi Allah, inyolah mandi tapi dapat panen pahala. Mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat sunnah. Kalau terlupa bismillahnya, cukup niat saja. Karena bismillah adalah tambahan sunnah. Terus wa izalatul qatrit tahir. Menggosok penghalang air. Contoh, air kemarin juga. Kayak ada masih lipstiknya, pengantin baru masih tebal bedaknya, bersihkan dulu sebelum mandi wajib. Ya, ini berhubung dengan fikih.
Jadi digosok-gosok kotoran yang menghalang air sebelum mandi. Terus ayyabul, lebih bagus dimulai dengan buang air kecil dulu, karena mengeluarkan seluruh kotoran seperti mani, mazi, wadi, keluar semuanya bersih. Jadi sebelum mandi disunnahkan untuk baul dulu, buang air kecil di sini. Liyakhruju ma baqiya, supaya keluar bersih. Yang keempat mutmadah, baru kita berkumur. Jadi mandinya banyak, bismillah dulu, gosok yang kotor-kotor, terus apalagi buang air kecil, mutmadah, kumur-kumur. Wa istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, plus gosok gigi. Makanya didahulukan buang air kecil dulu. Jangan gosok gigi. Orang yang gosok gigi sambil buang air kecil, makruh dia. Bisa kalau mau rontok giginya, biasakanlah seperti itu. Nggak lama tahan gigi apa gitu. Kebiasaannya apa? Sambil gosok gigi buang air kecil keluar. Dilarang. Nggak boleh dalam beradab. Jadi tersendiri dia, maka disuruh buang air kecil dulu baru gosok, atau berkumur sambil buang air, nggak boleh juga. Buang air dulu baru kumur baru menggosok gigi, baru memasukkan air ke dalam hidung. Kalau sudah selesai summal wudu, silakan ambil air wudu. Padahal wudu di sini tidak ada fungsinya, Pak. Kita kan berjunub, berhadas besar. Kenapa kita disuruh berwudu? Li'ittiba', karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa dia sebelum mandi wajib berwudu. Sunnah berwudu. Apalagi sebelum tidur. Mohon maaf, kita junub nih tengah malam. Kan lama subuh lagi, Pak. Tengah malam dalam keadaan junub, hadas besar. Subuh masih lama. Mungkin kita mandi jam 12 malam, jam 1 malam, jam 11 malam, tidak mungkin. Maka ketika itu cara sebelum tidur kita apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Berwudu. Mesti kita berwudu ketika itu, meskipun dalam keadaan berhadas besar, meskipun dalam keadaan junub. Niatnya biasa, sengaja aku ngambil wudu karena Allah Ta'ala, ya, untuk sengaja aku ngambil wudu untuk bersuci karena Allah Ta'ala, itu saja. Karena kita dianjurkan oleh Rasulullah itu berwudu. Dalam kitab Isbanul Izar, dalam kitab, banyak kitab-kitab, tapi khusus kitab bapak-bapak, ibu-ibu, nggak bisa dibuka. Apa fungsi wudu itu, Pak? Mengertilah Bapak, apa fungsi wudu itu? Ya, orang-orang Barat banyak dia macam-macam obat dibelinya kan? Iya Pak ya, macam-macam apa segala macam, tidak juga harmonis. Rupa fungsi wudu itu luar biasa. Tapi rahasia itu kadang-kadang tidak banyak yang kita tahu. Ya, ada sebagian kitab mengatakan seperti itu. Karena seluruh persendian urat ketika dialiri oleh air, baru kita tidur, dia bersih dia dengan berwudu tadi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu sunnah-sunnah mandi. Nah, disunahkan berwudu di antara mandi. Walau ahdasa ba'da irtifa' janabah, walaupun wudu itu pasti batal nanti ketika kita mandi wajib, karena batal, karena kita sudah memegang semuanya. Nah, dan itu semua membuat wudu menjadi batal. Wadal kun, sunnah menggosok-gosok badan dalam mandi wajib. Wataslis, sunnah meniga-niga kali. Nah, termasuk meniga-niga kali. Ini bagi yang pakai apa namanya itu? Nah, kalau pakai kerat tidak ada, sama kayak wudu kan. Terus wa istiqbalul qiblah, sunnah menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat mandi wajib, karena itu bagian daripada ibadah. Ya, sunnah menghadap kiblat. Mohon maaf Bu, riwayat Aisyah itu kan sering
Rasulullah kalau mandi sering mandi wajib dengan istrinya menghadap kiblat. Ya, terus wa mu'ala, sambung menyambung. Ya, sambung menyambung ini selesaikan langsung mandi tadi. Tidak ada aktivitas lain. Wa takut takallum, meninggalkan berkata-kata. Jadi mandi itu kita diam. Kok adalah apa-apa mandi wajib sambil nyanyi. Kan? Atau ibu-ibu mandi wajib sambil menyanyi di kamar mandi. Makruh. Yang sunnah itu tarkut takallum bila hajatin, kalau tidak ada hajat. Kecuali ada hajat, minta ambilkan anduk sama suaminya, itu tidak masalah. Itu kan ada hajat namanya itu. Ada hajat. Wa tanshib bila uzrin, sunnah lagi sama kayak wudu, jangan dilap. Kan ini Pak. Jangan dilap kalau tidak ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Jadi saya baru ngerti ya, di pondok-pondok dulu. Saya kan banyak pondok Pak, tinggal di pondok ini. Itu kiai-kiai itu kalau udah sholat, dia imam subuh, saya pas di belakangnya, Allahu Akbar, nampak netes air mandinya Pak. Netes, bukan keringat. Rupanya dia mengamalkan sunnah ini, dia tidak melap badannya. Allah, menetes-netes. Kan kita sholat belakangnya nampak kan? Ininya kok basah-basah semuanya. Nah, begitu. Ya. Jadi sunnah dia untuk tidak dilap. Nah, sunnah untuk tidak dilap. Kemudian sunnah 2 kalimat syahadat. Nah, setelah mandi sama kayak wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu di sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Paham ya? Bapak, saya persingkat semuanya. Ya, saya persingkat semuanya. Nah, itu aja Pak, sunnah-sunnah mandi. Nah, ada yang bertanya lagi, paham ya? Semua. Kita lanjutkan. Wajaza in kashafu lahu lil ghusli fil khalwah. Maaf ya, ini kajian fikih. Boleh bagi seseorang mandi dalam keadaan mohon maaf telanjang fi khalwah, pada tempat yang tidak dilihat sama sekali. Nah, ini fikih nih. Ini kalau fikih bukan berbicara ada. Paham Bapak Ibu ya? Kalau bahasa fikih tentu hukum boleh, haram, sunnah, makruh. Wajaza dibolehkan lil ghusli bagi orang yang mandi, takshufu lahu menanggalkan semua pakaiannya, fi khalwatin pada tempat yang tidak dilihat orang. Apa contohnya Pak? Kamar mandi. Nah, itu dibolehkan di sini. Au bi'atri may yajuz nazara ilaihi, atau dibolehkan ada orang yang boleh menengok kepadanya. Siapa yang boleh nengok awak Pak? Suaminya, istrinya boleh. Maka digambarkan oleh Rasulullah, Rasul mandi wajib dengan istrinya satu gayung, menggambarkan keharmonisan rumah tangga. Paham Bapak Ibu itu? Begitulah Islam menjaga keharmonisan rumah tangga. Malu Ustaz Ika. Kenapa suami istri? Ya, kenapa banyak selingkuh hari ini Ibu? Karena keharmonisan ini tidak dijaga. Ya, dulu dia ditinggalkan oleh suaminya, selingkuh suaminya dengan orang lain. Setelah itu dia selingkuh pula sama suami orang. Umpamanya kalau ada contoh seperti itu. Kenapa perselingkuhan ini muncul? Karena keharmonisan di rumah tangga tidak dijaga, kurang dijaga. Dulu waktu sudah nikah manggil sayang, 10 tahun manggil ya. Ibu tuh manggil suaminya setahun 2 tahun nikah ayang, bahkan ayang beb. Lah 5 tahun 6 tahun abang. Lanjut 10 tahun ayah si anu. Ayah si anu.
Nanti kalau udah bercucu pisah sampai tidur, itu tak boleh ibu. Alasannya apa? Jaga cucu, la ilaha illallah, berdosa ibu. Ya? Berdosa kita, tak boleh. Makanya kadang-kadang buat tengok orang barat lebih paham masalah fikih munakahat ini, masalah pernikahan ini daripada kita orang Islam. Orang barat udah tua pun pergi, kan ada grup senam pergi ke taman-taman, tetap bergandeng dia dengan istri. Tetap mereka romantis di Jepang di mana. Kalau di awak dibawa istri lah jalan-jalan yuk ke taman kota, kata abangnya pagi. Apailah, mabuk jago cucu segala macam kan. Dan itu harus dibangun seperti itu. Tidak boleh. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya. Maka dibolehkan. Wa harrama in kana samman, dan haram di tempat yang nampak. Tidak boleh, itu haram. Ini masalah hal-hal yang berkaitan dengan mandi wajib. Mana tahu nanti dalam hal kayak di kamar mandi itu dibolehkan. Karena aurat kita dinding itulah pakaian kita. Itulah pakaian kita. Paham Pak ya? Itu dibolehkan. Ya. Kalau berwudu setelah mandi tadi. Itu sebetulnya lebih kepada adab. Kalau fikih tidak ada masalah apa untuk langsung. Apa masalahnya? Sedangkan menengok kemaluan sendiri hukumnya apa Pak? Makruh. Kalau nak menengok bagusnya tidak ditengok kita wudu kita, meskipun kita tidak berpakaian di kamar mandi. Sah nggak wudunya? Sah. Ya, karena dinding itu adalah yang menutup sitra, menutup aurat kita. Menutup aurat kita. Maka di sini bahasanya jaza, dibolehkan. Kalau bahasa dibolehkan, tentu lebih baik kita pakai pakaian besahan segala macam untuk menghindar kita melihat kemaluan kita sendiri. Karena makruh dia, tidak boleh. Ya, karena makruh dia. Tapi boleh, tidak terlarang. Dia tidak terlarang kalau di kamar mandi atau segala macamnya. Tidak terlarang di situ. Kenapa? Karena kita tidak dilihat oleh siapapun. Nampak sama jin segala macam, itu kan lain. Sedangkan jin aja yang di dalam baju kita itu nampak sama dia. Bahkan masuk ke dalam pori-pori kita, masuk ke dalam aliran darah kita. Apalagi itu. Kalau itu logikanya. Maka secara hukum fikih saya berani karena lafaznya begitu. Wajaza takshufu lahu, boleh bagi seorang menanggalkan semua pakaiannya ketika mandi indah khalwa, di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Maka sah-sah saja boleh. Nggak ada masalah. Jadi udah lengkap lah. Selesai bab syarat yang pertama. Masuk insyaallah nanti syarat yang kedua dalam sholat. Apa syarat sholat yang kedua? Bersih. Ada sudah Pak. Syarat yang pertama tadi suci dari hadas. Syarat yang kedua suci dari apa? Yang suci dari najis itu 3 macam. Wajib suci yang 3 ini. Yang pertama pakaian. Jadi pakaian yang dibawa sholat itu wajib suci. Tidak boleh terkena oleh najis. Maka kalau kita tidur malam, jangan pakai pakaian itu untuk sholat. Nah, tahu kita kadang keluar najis dari perut kita. Keluar liur yang dari perut itu najis. Liur yang dari tenggorokan enggak najis. Tapi liur yang dari perut itu najis. Namanya air liur. Ada lolong apa keluar? Ini banyak keluar tuh. Apa namanya tuh? Itu air perut. Bukan dari sini, dari perut keluar disebut dengan air nilan, apa istilahnya? Ances, paham nih, ances. Turinya berapa? Apalagi tidurnya, kena ini, itu najis dia. Nggak boleh kena kalau kau pakaian, sholat dengan itu. Jadi nanti kita bahas masalah najis. Karena najis itu dari segi
bentuk terbagi dua, najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Dari hukum ada hukmiyah, ada zatnya najis. Dari pembagian ada 3, najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Nanti kita bahas. Kita percepat saja Pak supaya cepat paham ya. Jadi udah kemarin 300 liter. 300 liter. Apa punya kan botol aqua itu bawa 1 liter. Cari 300 kumpulkan. Atau kemarin berapa hasta? Ada 3 hasta ya. Hasta orang Arab. Jadi dibuat banyak. Intinya itu Pak, sekitar 300 liter. Enggak sampai sebetulnya, cuma kita banyak kan. Untuk menghilangkan apa? Bisa Bapak nanti saya kayak kalau renang kecil kan. Jadi pas mandi wajib terjun aja di situ, selesai itu. Enggak kena lagi oleh hukum musta'mal. Maka di kamar mandi itu kadang-kadang kita harus usahakan ada keran. Untuk apa? Untuk ambil wudu. Mana tahu bak itu tercampur oleh sabun. Hilang air mutlaknya nanti. Untuk menjaga kehati-hatian dalam berwudu. Tapi intinya dalam fikih kita harus yakin, paham Bapak Ibu? Jangan terlalu was-was. Penyakit was-was itu dari syaitan. Ini ambil wudu Bapak ini airnya suci itu enggak? Enggak boleh. Kalau Bapak sudah yakin, Allah berarti yakin kita di situ. Jangan nanti jadi orang was-was setelah ngaji fikih. Ada kadang-kadang setelah ngaji fikih digoda oleh syaitan masuk was-was. Allah. Macam nak ketek payah berniat tu Pak. Sampai gitu. Macam-macam kan? Itu namanya was-was. Santai aja bismillah. Allahu Akbar. Udah terlintas niat tadi kan. Begitu. Jangan sampai kita was-was pula. Karena ada penyakit was-was itu kadang-kadang habis sambil wudu menginjak lantai rumah pun tahu dia. Jangan-jangan ada di bekas cucu saya di sini. Padahal banyak ini maafkan, ya. Banyak ini maafkan. Atau tai cicak jatuh kering, Allahu Akbar jatuh, gini, atau termasuk dimaafkan, tidak batal dia. Karena ada rukhsah di sini. Paham Bapak Ibu ya? Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas syarat salat yang kedua, yaitu bab tentang najis. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah insyaallah. Mohon maaf dalam penyampaian tadi ada kekhilafan karena waktu Isya sudah masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.